jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai kita semua, membuat kita kuat sampai dengan saat ini. Amin. Saya percaya bahwa masa depan kita penuh dengan pengharapan, sebab itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala perkara kita akan cakap menanggung karena ada kuasa Kristus di dalam kita. Dan saya berdoa, kiranya kita semua terus besar berpengharapan kepada Kristus, sebab siapa yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan bahkan doakan. Saya berdoa mujizat demi mujizat Tuhan, perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan jemaat sekalian. Oh, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama beribadah, untuk bersama kita menyembah Tuhan, sebab Dia layak untuk kita sembah, sebab Dia layak untuk kita puji. Syukur, haleluya, terima kasih, Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya she. Ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya she. Ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya she. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, sebab Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil Bapakku, Bapakku yang baik,
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu terlebih besar bagi kami. Sebab firman-Mu berkata tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kemurahan demi kemurahan Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau terus berpengharapan di dalam Engkau. Bahkan kami mau terus besar berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun situasi keadaan kami, sesulit apapun itu, sekelam apapun itu Tuhan, kami tahu kuasa-Mu besar Bapa. Kami tahu kuasa-Mu sanggup menolong kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyaksikan mujizat demi mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bersama-sama bersorak-sorai, bersukacita, memuji Engkau. Sebab Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama kita ucapkan amin. Kita akan bersama memuji Tuhan. Bersorak-sorai bagi Dia. Berpengharapan besar bagi Dia. Melakukan perkara yang hebat.
Engkau hebat Tuhan, untuk selamanya Engkau dahsyat Tuhan. Katakan bersama. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terkenal. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Praise the Lord. Katakan bersama. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Katakan bersama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Oh, haleluya. Kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Kau Allah yang ajaib bagi kami. Kau tempat kami berpengharapan, Tuhan. Kau sumber kemenangan bagi kami, Tuhan. Kepada janji-Mu, kepada firman-Mu kami mau berpengharap, sebab Engkau Bapa yang setia.
siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu adalah benih ilahi, benih yang hidup, benih yang dahsyat, yang sanggup mengubah kehidupan kita. Buka hati seluas-luasnya bagi kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita. Kita akan sambut dengan pujian, Bapa Kau setia. Jiwaku
Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, syukur. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih, yang beribadah di rumah, mandiri secara online. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan roh. Puji Tuhan, saya berharap kita walaupun ibadah di rumah, tetapi kita tidak lupa sungguh-sungguh
berkobar-kobar, semakin cinta Tuhan, dan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan, ada dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah terjadi atas setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Hatimu dijamah oleh Roh Kudus, dan terang firman Tuhan terus menyinari hatimu, seisi rumahmu, sehingga praktek hidupmu setiap hari, praktek imanmu semakin hari semakin naik dan tidak turun. Terjadilah di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah yang saya beri judul Hormati Yesus. Sebelum saya masuk lebih dalam khotbah ini, mari kita membaca lebih dulu dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama, tidak terlalu cepat, agar kita bisa merenungkan ayat per ayat. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen tentu mengerti bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan keselamatan bagi kita orang-orang berdosa. Kita seharusnya dihukum, tetapi oleh kasih Tuhan yang begitu besar, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita sekalian. Dan berkat terbesar yang Tuhan beri kepada kita diberikan dengan cuma-cuma, gratis. Saudaraku sekalian, hanya dibutuhkan apakah saudara dan saya percaya atau tidak kepada Tuhan. Jika kita percaya,
kita mendapatkan anugerah yang besar itu. Jika kita tidak percaya, kita tetap berada di dalam hukuman. Karena ketika terang itu datang, kita memilih tetap hidup di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, ini mengandung satu arti. Percaya tidak cukup kita katakan dengan mulut kita. Aku percaya. Tetapi percaya harus disertai dengan praktek hidup di dalam Kristus setiap hari. Tentu itu tidak mudah karena kita tidak terbiasa. Itu tidak mudah karena orang-orang di sekeliling kita tidak melakukan hal-hal ini. Saudaraku sekalian, karena itu firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan setiap saat, setiap waktu menolong kita. Dan hari ini Tuhan menolong kita melalui khotbah yang kita dengar pada hari ini adalah tentang hormati Yesus. Saudaraku sekalian, menghormati Tuhan adalah satu nilai yang utama. Hormati Yesus adalah tentang sikap hati yang takut akan Tuhan. Hormati Yesus adalah perlindungan bagi kita, sehingga kita bisa tetap berada dalam praktek iman setiap hari. Apalagi ketika kita hidup di zaman sekarang ini, nilai saling menghormati semakin hari semakin pudar. Ini menyebabkan perilaku orang semakin liar. Perilaku orang semakin tidak harmonis satu dengan yang lain. Dari sejak semula, Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang mengenal Tuhan. Nilai pertama yang harus kita kenakan pada diri kita adalah takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Menghormati Yesus. Saudaraku sekalian, sikap hati menghormati membantu memberi kekuatan kepada kita untuk mengerjakan iman kita yang seharusnya atau yang kita rasakan kita tidak mampu melakukan, tetapi karena ada rasa hormat di dalam hati kita, maka kita tetap melakukan. Menghormati, saudaraku sekalian, membantu kita bisa melakukan lebih baik dari ekspektasi kita. Jika orang itu tidak menghormati, dia akan melakukan ketaatan asal saja. Tetapi jika kita menghormati, kita bisa melakukan ketaatan lebih baik dari yang kita pikirkan. Karena itu saudaraku sekalian, tujuan daripada khotbah hari ini adalah kita belajar mengenal Tuhan. Menjadi Kristen adalah hidup mengenal Tuhan.
Mengenal Tuhan selama ini kita kerjakan. Kebanyakan orang Kristen mengenal Tuhan hanya dari ikut kebaktian di gereja. Itu tidak cukup, saudara-saudara. Beberapa lain yang lebih mendalam imannya, mengenal Tuhan dengan cara dia berdoa setiap hari. Saudaraku sekalian, beberapa lain maju lebih baik mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Beberapa orang yang lain mengenal Tuhan dengan cara melayani Tuhan, dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Semua itu baik, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi yang paling utama, saudaraku sekalian, mengenal Tuhan yang terbaik adalah dengan cara menghormatinya dalam hidup kita sehari-hari. Dengan menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, dengan menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hadir. Tuhan bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Maka jika kita menghormati Dia, bayangkan sejak dari bangun tidur sampai kita mau istirahat di malam hari, kita ada dalam kendali penuh, hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita menghormati Dia. Amin. Saudaraku sekalian, untuk itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah, tadi di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selanjutnya adalah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku sekalian, siapa yang bisa menerima anugerah Tuhan yang begitu besar? Siapa yang harus mempraktekkan hidup bersama dengan Tuhan? Adalah barang siapa yang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, namun dengan berkata, aku percaya, tidak cukup seperti yang saya katakan di depan. Percaya itu harus dibarengi dengan tindakan, dengan perbuatan. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Karena itu saudaraku, apa praktek iman kita? Bagaimana kita bisa mempraktekkan iman kita? Yaitu setidak-tidaknya dengan menghormati Tuhan. Sehingga jalan hidup kita tidak dipimpin oleh kehendak kita. Jalan hidup kita tidak dipengaruhi oleh
apa yang saya mau dan apa yang saya tidak mau. Jalan hidup kita tidak dipengaruhi dari apa yang saya suka dan yang saya tidak suka. Jalan hidup kita tidak dipengaruhi dari apa yang saya bisa dan apa yang saya tidak bisa. Mari kita perhatikan jalan hidup orang-orang beriman. Ketika orang itu berkata percaya kepada Tuhan, langkah hidupnya, praktek hidupnya setiap hari berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Katakan berbeda. Amin. Nuh, dia adalah orang beriman kepada Tuhan. Dia berbeda. Orang-orang di sekitarnya hidup dalam kenyamanan, dalam keduniawian, sesuka hati mereka, tetapi Nuh beribadah kepada Tuhan. Dan ibadahnya diwujudkan dalam bentuk melakukan perintah Tuhan. Yang paling menonjol dalam hidup Nuh melakukan perintah Tuhan adalah membuat bahtera yang tidak lazim, bukan di tepi pantai, bukan di sungai, tapi di atas gunung. Katanya bahtera itu untuk menyelamatkan mereka dari air bah yang begitu besar. Orang sejaman Nuh menertawakan. Nuh dianggap gila. Orang beriman memang mirip-mirip orang gila, saudara-saudara. Cuma bedanya orang gila melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak pantas, yang buruk. Tetapi orang beriman melakukan hal-hal yang ilahi. Amin. Nuh melakukan hal-hal yang ilahi. Dia tidak mengganggu orang lain. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Hanya orang-orang itu tidak percaya. Nah, bedanya orang percaya dan tidak percaya itu kontras sekali. Apakah hidup kita sudah kontras dengan dunia ini? Ayo, kerjakan. Jika belum, pasti persoalannya ada pada kurang menghormati Yesus. Ayo kita tambahkan dengan menghormati Yesus. Pasti yang tidak mau kita lakukan, kita akan mulai mau. Pasti yang tidak bisa kita lakukan, kita mulai bisa. Pasti yang tadinya asal-asalan kita kerjakan, mulai menjadi lebih baik. Mengapa? Karena ditambah dengan satu nilai, hormat. Demikian juga Abraham. Dia adalah keturunan orang-orang yang menyembah kepada berhala. Tetapi Abraham, dia percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Imannya dikerjakan dengan cara menghormati Tuhan. Tuhan berkata, pergi dari tanah nenek moyangmu. Abraham pergi. Perginya ekstrim. Bukan seperti saya dari Jogja naik pesawat ke Jakarta. Itu gampang. Tapi Abraham pergi ke tempat yang dia belum tahu, yang diyakini Tuhan nanti akan menunjukkan.
Dia pergi dengan hamba-hambanya, ternaknya, kambing dombanya, istri kemenakannya, pergi. Langkah iman. Di usia yang sudah tidak memungkinkan dia bisa mempunyai keturunan, dia percaya ketika Tuhan berkata, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Dia percaya. Dan ternyata Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan dia anak perjanjian yang bernama Ishak. Jadi saudaraku sekalian, ketika orang menghormati Tuhan, dia melakukan keyakinannya dengan lebih baik. Yang kedua, saudaraku sekalian, kita menghormati Tuhan karena Dia pantas dihormati. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kita menghormati Tuhan karena Dia meluputkan kita dari kebinasaan. Saudara-saudara, dikatakan dari ayat tadi yang ke-16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang bisa melepaskan kita dari kebinasaan? Dan kalau ada, semestinya kita menghormati Dia lebih dari segala sesuatu. Setiap orang pasti percaya setelah hidup ini ada kehidupan yang akan datang. Saudaraku sekalian, dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Hidup kita di dunia ini untuk menentukan setelah kita mati, kita masuk kepada satu dunia roh. Di sana ada dua kemungkinan. Kita binasa selama-lamanya, dalam pengertian mengalami penghukuman selama-lamanya. Kita hidup tapi rasanya mati. Tidak kepingin hidup tapi tidak bisa. Itulah hukuman kekal. Dan itu yang digantikan Kristus atas kita. Kasih-Nya begitu besar sehingga Dia tidak menghendaki seorang pun dari kita binasa. Kita tidak bisa dengan kebaikan kita, dengan amal kita, dengan usaha kita untuk luput dari kebinasaan itu. Tetapi puji Tuhan, hanya ada satu jalan di dunia ini. Bukan kepercayaan, bukan agama, bukan uang yang bisa meluputkan kita dari kebinasaan ini. Tetapi adalah juru selamat, Yesus Kristus. Nabi-nabi tidak menjadi jalan keselamatan bagi kita. Orang-orang suci tidak bisa menjadi jalan keselamatan bagi kita. Ulama-ulama, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh rohani tidak punya kapasitas kemampuan untuk meluputkan kita dari kebinasaan. Di dunia ini hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, oleh karena itu,
Tidak cukupkah alasan bagi kita untuk kita memberikan hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan? Di dunia ini banyak orang minta dihormati. Bahkan mungkin itu adalah majikan kita, orang tua kita, suami istri kita. Tetapi mereka tidak bisa memberikan yang terbaik kepada kita. Itu saja kita belajar menghormati mereka. Apalagi kepada Tuhan yang rela mati bagi kita. Seharusnya tanpa diperintah, secara otomatis, jika kita hidup masih punya hati, seharusnya otomatis kita menghormati Yesus. Saudaraku sekalian, belum lagi jika kita bisa memandang, bisa mengerti, bukan hanya diluputkan dari kebinasaan, tetapi Tuhan menyediakan hidup yang kekal, yang luar biasa. Hidup di kerajaan surga yang damai, yang penuh sukacita, yang tidak ada air mata, diberikan kepada kita. Saudara-saudara, kita suka membayangkan hidup nyaman, hidup berkelimpahan di dalam dunia ini. Tetapi lihat, tidak semua orang yang nyaman berkelimpahan hidupnya baik. Justru mereka menjadi makin jahat, makin serakah. Di dunia ini, kesenangan-kesenangan tidak membuat hidup kita semakin baik, tidak semakin berkualitas. Namun saudaraku sekalian, Tuhan membantu kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan dengan roh-Nya memberi kita kemampuan, pemulihan, pembaharuan, metamorfosis untuk kita disiapkan menjadi manusia-manusia rohani yang bisa masuk ke dalam surga yang mulia. Ini luar biasa. Amin. Saudaraku sekalian, jadi tidak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk tidak mau belajar, bertumbuh mengenal Tuhan dengan menghormati Yesus. Yang ketiga, saudaraku sekalian, mari kita terima kasih Yesus itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Menolak kasih Tuhan berarti kita memilih kegelapan. Menolak kasih Tuhan berarti kita menerima hukuman. Menolak kasih Tuhan berarti kita hidup sesuka hati kita. Jika itu yang terbaik bagimu, silahkan. Tetapi engkau sudah tahu, sudah diingatkan oleh firman Tuhan, hidup sesuka hati kita bukanlah pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik adalah menerima kasih yang begitu besar dari Allah.
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup di dalam hidup Kristus. Saudaraku sekalian, menerima kasih Tuhan bukan berarti kita sekedar mengulurkan tangan dan kemudian kita pasif, atau malahan kita tetap hidup di dalam kegelapan. Tetapi menerima kasih Tuhan adalah merendahkan diri kita di kaki Tuhan, meninggalkan manusia lama kita, dan mengikuti Yesus untuk mempraktekkan hidup beriman, dipulihkan, diperbaharui, hidup di dalam firman. Hidup kita dipersiapkan, hidup kita diperbaharui, hidup kita dikuduskan, agar hidup kita yang dahulu harus mati, sekarang hidup yang baru, hidup kita akan hidup mulia bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi kita harus aktif, kita harus mengejar, kita harus melakukan, jangan sampai terlambat. Caranya adalah tanamkan nilai di dalam hati kita. Hormati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan hati yang baru kepada kami ketika kami percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Ya Tuhan, Kau memberikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami akan berjalan dengan memandang kepada Tuhan, dengan memberi hormat kepada Tuhan, dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau taat, kami mau berkata ya, kami mau menyelaraskan hidup kami dengan semua perintah-perintah, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan Tuhan. Kami akan memperhatikan larangan-larangan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami, ya Tuhan, boleh berkenan kepadamu. Pada suatu hari, bukan hanya kami yang mengenal Engkau, tetapi Engkau yang mengenal kami. Sehingga kami tidak mendengar kalimat, aku tidak mengenal kamu. Tetapi kami mendengar satu kalimat, sabaslah hai hambaku yang setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami sekalian, agar kami memberikan hormat yang tertinggi kepadamu ya Tuhan. Menjadi satu nilai, menjadi sikap hidup kami setiap hari. Sehingga kami mampu membuang yang kotor, membuang yang berdosa, membuang yang najis, membuang yang negatif, dan mengganti dengan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang berkuasa, dan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tercurah atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi perubahan, terjadi perbedaan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan memberi kekuatan untuk kita semua. Tiba akhirnya ibadah akan kita akhiri, kita akan bersama-sama naikkan pujian dan kita akan nanti berdoa. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dengan iman bersama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami telah mendapatkan kasih anugerah-Mu. Kami telah menaikkan puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah di akhir ibadah ini kami memperoleh kasih karunia Tuhan. Hamba mohon Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, masing-masing rumah tangga, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan ilahi. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan memberkati engkau dengan umur panjang. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati dengan hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati engkau dengan jalan keluar, dengan terobosan, dengan peluang-peluang pekerjaan bagi engkau yang bekerja. Diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani Kau memberkati ya Tuhan. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi mereka Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sekarang, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Haleluya.